Saya dihipnotis bang. Seakan-akan saya nggak sadar bang. Padahal saya tahu bahwasanya gali lubang tutup lubang ini bukan menyelesaikan masalah, tapi justru malah menambah masalah. Tapi entah kenapa teman-teman semuanya, setiap kali mendapatkan ancaman, tekanan yang dilontarkan oleh debt collector, selalu hati Anda terbuka untuk mencari ke aplikasi lain. Di sini Anda itu telah dimarketingkan oleh pinjaman online. Hanya saja teman-teman itu terlalu lama tidurnya, terlalu lama sadarnya, terlalu banyak takutnya. Inilah yang terjadi. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, satu-satunya cara hari ini untuk kita bebas dari semua pinjaman online, kebelakangkan dulu semua pertanyaan Anda tentang kapan DC datang ke rumah. Buang dulu pertanyaan Anda daerah mana yang akan dikunjungi. Anda hilangkan dulu pemikiran Anda mereka nyebar data atau tidak. Cukup hari ini Anda ambil satu keputusan, saya harus berhenti. Ya, Anda akui atau tidak, karena Anda tidak mampu mengambil keputusan, akhirnya hutang Anda meluas. Padahal jauh-jauh hari sebelum Anda menyatakan ketidakmampuan ini, sebelum terjadi gali lubang tutup lubang ini, Anda sudah tahu ini akan berpotensi besar. Tapi Anda mengikuti hal-hal itu. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, hari ini semuanya kompak. Tolong di stop dulu semua pembayaran yang berhubungan dengan online. Kalau Anda sudah telat bayar, ya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 3 minggu, ataupun Anda sudah diancam dan ditakut-takuti. Kenapa? Karena saya miris aja dari teman-teman semuanya. Setiap kali dilontarkan ancaman, di saat bersamaan dia mencairkan 2 aplikasi. Setiap kali diancam DC mau datang ke rumah, dia gali lagi ke 3 aplikasi. Ini kacau kalau seperti ini kita teruskan. Ini mau sampai kapan? Sementara kita tidak ada solusi yang mendasari atau tempat kita berlindung, baik itu dari pemerintah maupun dari OJK. Program yang diciptakan oleh OJK ini adalah program kacau. Dengan mengizinkan pinjaman online, itu sangat kacau banget. Bahkan OJK tidak memeriksa dengan detail apakah pinjaman ini layak disajikan kepada masyarakat. Jadi tolong banget dari teman-teman semuanya, satu cara untuk bebas ini adalah sepakatlah Anda untuk berhenti membayar pinjol. Jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Saya prihatin aja bang. Saya karena ketakutan bang, saya cuman kecemasan bang, kira-kira DC-nya datang apa tidak. Sampai kebodohan saya bang, saya gali lubang tutup lubang terus. Saya sudah capek bang, saya sudah lelah bang. Nah, Anda sudah tahu capeknya, sudah tahu lelahnya, tapi Anda tidak buang takutnya. Sama aja bohong gitu loh. Ya, makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, satu cara untuk kita bebas dari pinjol itu adalah sepakat Anda berhenti bayar, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Kalau memang kita akan disodorkan dengan satu resiko BI checking, nggak ada masalah. Ini kita ambil dari sisi positifnya. Jangan kita ambil dari sisi negatif. Kalau positifnya dengan nama kita masuk ke BI checking, ke depannya kita akan percaya dengan kemampuan kita. Tanpa mengandalkan hutang dari manapun, kita akan bisa berdiri di atas kaki kita sendiri untuk melangkah maju. Kita nggak perlu mengandalkan hutang bank, hutang leasing, hutang pinjol untuk keperluan usaha kita. Kenapa? Karena bank, leasing, dan pinjol jualan uang. Uang 1 juta yang kita pakai tidak cukup dibalikan hanya 1 juta. Tapi kita harus balikan dengan keuntungan yang mereka minta. Ya, itu sisi positifnya. Nama kita masuk BI checking, kita dibebaskan dari dunia riba, kita tidak ada sangkut pautnya dengan dunia hutang buat ke depannya. Kalau sisi negatifnya ya memang benar kita kesulitan untuk melakukan peminjaman. Tapi percayalah teman-teman semuanya dengan kemampuan ya. Saya yakin loh teman-teman semua itu orang hebat, dan rata-rata ini mohon maaf banget, rata-rata yang bertanya kepada saya itu bukan tamatan SD, bukan tamatan SMP, rata-rata semuanya orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan, sarjana semuanya ya, yang banyak bertanya dengan berbagai macam profesi. Tapi kenapa sih Anda dilumpuhkan oleh satu ucapan dari debt collector? Anda tidak melakukan pembayaran, siap-siap. Hanya kata itu yang dilontarkan debt collector, kenapa bisa menumbangkan logika Anda? 4 tahun Anda menentukan pilihan Anda dalam pendidikan di kampus gitu loh. Ya, ini teman-teman harus pikirkan dengan matang-matang.
Setelah Anda yakin dengan keputusan Anda hari ini, oke, saya ikutin saran Bang Medi, kita berhenti, saya sudah capek gali lubang tutup lubang. Ternyata saya gali lubang tutup lubang selama ini hanya memperlebar masalah saya. Hari ini saya berhenti bayar. Saya tidak mau lagi gali lubang tutup lubang. Dengan begitu, kalau sudah ada ucapan itu, insya Allah secepat mungkin Anda akan bebas dari semua ini. Terus tindakan apa yang harus kita lakukan, Bang? Iringilah dengan memutus semua komunikasi. Kalau kita sudah menyatakan oke, saya sudah tidak mampu, tapi iringi dengan memutus komunikasi. Karena ketakutan yang teman-teman alami tidak terlepas dari telepon yang berdering setiap hari. Jadi iringin dengan hal itu. Kita sudah menyatakan oke, saya sudah tidak mampu. Pinjam tetangga tidak ada, dana pinjol yang lain pun sudah tidak cair. Hutang saya menumpuk, gaji pun habis. Oke, saya berhenti sampai di sini. Tapi tidak cukup dengan kata itu saja. Nanti Anda ambil keputusan saya berhenti, nggak lama habis itu handphone Anda berdering. Masuklah ancaman. Ya, masuklah penekanan, masuklah bahasa-bahasa kebun binatang. Anda malah berpikir lagi. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya oke, kita berhenti sampai di sini, jangan gali lubang tutup lubang lagi, iringi dengan mengganti nomor Anda. Ya, di sana sumber masalahnya. Habis itu apalagi kalau memang ini kita mau berhenti juga, lakukan juga, jangan pakai WhatsApp dengan nomor yang sama. Kenapa? Karena capek kita setiap hari dikirimin gambar, dikirimin tekanan, slik OJK, fotokopi KTP kita, terus diancam mau didatangi RT RW, disuruh sediakan materai, macam-macam modus yang mereka ciptakan. Ya, akhirnya apa? Dan juga kalau kita lihat WA, kena juga mental Anda nantinya. Makanya iringi dengan hal itu. Kita menyatakan ketidakmampuan, kita menyatakan ketidaksanggupan, kita mau berhenti dari semua ini. Oke, iringi dengan tindakan. Jangan lagi kita berkomunikasi baik via telepon maupun via WhatsApp. Ya, saya yakin banget kalau dua hal ini, ya, setelah teman-teman mengambil keputusan yang tepat tadi, Anda memutus dua komunikasi ini, saya yakin Anda boleh buktikan di sana ketenangan apa yang Anda dapatkan. Habis itu email. Ya, ini juga nggak kalah penting. Tak jarang kita mendapatkan ancaman-ancaman hukum yang mana ini dikirim melalui email dengan format berbagai macam versi. Ya, sering juga ini mengganggu konsentrasi teman-teman semuanya, apalagi dalam memulihkan hidup mereka. Misalnya kita sudah fokus nih bekerja. Oke, kita sudah ganti nomor, sudah hapus WhatsApp, tapi email kita biarkan. Tiba-tiba masuklah email dari pinjol-pinjol legal. Ya, ini sebagai peringatan somasi karena Anda telah melalaikan perjanjian bla 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 segala macam, maka sesuai dengan pasal ini kami akan jatuhkan kewan prestasi dengan segala ini. Padahal di bawahnya ada tersemat. Selesaikan hari ini juga sebelum tindakan itu kami ambil. Tapi kita hanya fokusnya pada nuansa hukumnya. Gitu loh, makanya jangan tanggung-tanggung dari teman-teman semuanya. Kalau kita sudah tahu keputusan apa yang mau kita ambil, iringi ganti nomor, hapus WhatsApp kita, jangan pakai dengan nomor yang sama, ganti juga email kita. Setelah itu apalagi, Bang? Pindahkanlah data-data yang menurut Anda penting ada di smartphone Anda, resetlah HP Anda ke setelan pabrik. Supaya apa? Kita wajar menaruh rasa curiga pada pinjol maupun itu legal. Ya, karena selama ini mereka melakukan pengancaman tidak terlepas dari data-data pribadi kita. Otomatis supaya kita tidak jebol data-data pribadi kita pindahkan dulu, kita kembalikanlah handphone kita ini ke setelan pabrik. Tujuannya ini bukan menghapus data yang ada di pinjol, tapi paling tidak kita bisa menghentikan kalau seandainya pinjol-pinjol ini melakukan penyadapan terhadap handphone kita untuk kedepannya mereka tidak bisa menyadap lagi. Itu tujuannya. Ya. Jadi teman-teman paham? Satu cara untuk kita bebas, berhenti membayar dan jangan gali lubang tutup lubang. Iringilah dengan mengganti nomor telepon, menghapus WhatsApp kita, mengganti email, habis itu mereset HP kita. Dan selanjutnya hal yang harus dilakukan ini sering juga dimanfaatkan oleh debt collector dalam melakukan penagihan, yang itunya media sosial.
Ya, media sosial itu kan bisa diatur, bisa disetting, bisa diprivasikan. Kalau memang teman-teman tidak mau menghapusnya, mungkin Anda bisa privasikan. Foto yang semulanya publik, mungkin Anda bisa privasikan menjadi hanya saya atau hanya teman. Yang semulanya Anda bisa ditandakan oleh siapa saja, mungkin Anda bisa setting yang bisa menandai hanya teman. Anda settinglah sedemikian rupa hal itu kalau memang Anda tidak bisa menghapus media, karena hampir dari kita semuanya mempunyai media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, dan lain sebagainya. Coba diprivasikan dulu. Supaya apa? Supaya jangan nanti debt collector mengarah ke media sosial, menandai-nandai foto Anda dan segala macam, banyak yang akan mereka lakukan. Kalau Anda sudah bisa mempraktekkan itu, saya ada di sini menjamin 1000% Anda pasti akan bebas dan keluar dari ketakutan Anda, dan Anda pasti bisa hidup normal untuk memulihkan hidup Anda untuk kedepannya. Tapi kalau tidak, percayalah ya, seumur hidup Anda tidak akan bebas dari semua ini kalau Anda tidak mau mempraktekannya, kalau Anda tidak mau melakukannya, kalau Anda masih termakan akan tekanan dan ancaman yang mereka lontarkan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan satu cara untuk bebas dari pinjol ini, persetan soal risiko dulu, kita kebelakangkan dulu. Yang penting kita bebaskan diri kita dari tekanan fisik maupun verbal ini dulu, dari ancaman-ancaman yang mempermalukan, dari tekanan-tekanan yang tidak penting, dari penagihan-penagihan yang mengganggu. Kita keluarkan diri kita dari semua ini dulu. Setelah semua itu keluar, nanti Anda rasakan aja dan Anda kabari saya lagi setelah Anda praktekin bagaimana nanti. Ya, yang penting support terus channel Solusi Utang supaya Medi Bro ini makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi. Ya, dan teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung sama saya juga boleh kalau mau, tapi nggak ada paksaan sama sekali. Anda boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya follow juga media sosial saya seperti Instagram, TikTok, dan Snack Video. Instagramnya ada saya pajang. Kalau untuk TikTok namanya hampir sama dengan Instagram. Kalau untuk Snack Video namanya hampir sama dengan nama YouTube ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.